Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Semoga kalian sehat-sehat selalu ya guys. Nah, kali ini balik lagi nih di AutoTune Indonesia. Dan kali ini gua nih Sule yang bakal nemenin kalian. Ada beberapa komentar sebelumnya yang bilang, "Bang, mana lagi nih motor? Mobil mulu." Nah, buat kalian yang lagi nyari motor nih, kali ini gua bakal nge-review motor nih guys. Salah satu motor yang lumayan legend lah ya. Dan terutama mesinnya yang bandel banget. Dan gua juga dulu pernah punya motor ini dan pakai motor ini. Motor apa ya kira-kira? Sebelum kita review lebih lanjut, jangan lupa like video ini jika kalian suka dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga nih kasih komentar di bawah dan subscribe channel AutoTune Indonesia. Dan pastinya tekan tombol loncengnya agar ada notifikasi di gadget kalian. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja yuk kita review lebih lanjut. Stay tune on AutoTune Indonesia. Ya guys, ini dia motor yang bakal gua review di episode kali ini, yaitu Honda Astrea Grand tahun 1991. Atau bisa dibilang juga ini adalah Grand Bulus ya, karena memang untuk bagian bokongnya atau stop lampnya itu masih belum ada lampu sabitnya kayak gitu. Nah, sebelum gua review lebih lanjut tentang motor yang ada di sini nih, gua mau ceritain dulu sedikit tentang sejarah dari Honda Grand ini. Honda Grand ini merupakan keturunan dari Honda Astrea Prima tuh guys. Nah, Honda Astrea Prima gue pernah juga tuh nge-review. Nah, buat kalian yang belum pernah nonton atau pengen nonton lagi, nah linknya gue cantumin di atas sini ya guys. Oke, kita ngomongin lagi Honda Grand ini. Honda Grand ini lahir sekitar tahun 1991 guys. Untuk yang model Bulus ya. Kemudian 3 tahun kemudian lahir tuh faceliftnya dari Honda Grand ini. Itu ditambahin di bagian belakangnya nih atau di bagian buntutnya itu lampu sabit guys. Jadi biar lebih kelihatan sporty gitulah ya. Pada masa itu yang menggunakan mesin 4 tak cuma Honda aja guys. Untuk Yamaha dan Suzuki dia menggunakan mesin 2 tak. Nah, di antara 3 produsen itu memang untuk Yamaha dan Suzuki itu mempunyai sesuatu yang lebih, yaitu performanya lebih kencang ya mesinnya. Tapi jangan salah guys, motor Honda Grand ini walaupun tidak sekencang Yamaha dan Suzuki, tapi dia punya keistimewaan guys. Di antaranya adalah mesinnya ini guys, yang bandel banget dan super duper irit. Konon katanya mesin ini paling borosnya itu adalah 1:55 guys, atau 1 liter bisa mencapai 55 km guys. Wah gila, irit banget tuh ya kan. Oke, kayaknya segitu dulu aja ya guys sejarah singkat dari Honda Grand ini. Oke, kita mulai dulu dari bagian depan guys. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk warnanya itu adalah abu-abu ya guys. Headlampnya ciri khas banget nih kayak gini, dan dia tuh memang facelift atau perubahan dari Astrea Prima ya. Jadi kalau kalian lihat Astrea Prima mungkin masih kebayang ya dikit-dikit ya. Cuma dia di sini lebih halus aja tekukan-tekukan garisnya dan lebih mengotak kayak gitu. Dan di sini semuanya menggunakan mica buram guys, dan semuanya masih menggunakan bohlam juga. Dan untuk bagian sennya di sini terbagi menjadi 2 klaster nih guys sebenarnya. Di sini lampu senja dan di sini lampu sennya nih guys. Untuk lampu sennya dia menggunakan warna orange ya, cuma dia agak gelap gini orange-nya. Tameng tengah sini dia bentuknya kayak gini, dia panjang ya, nggak kayak motor-motor sekarang yang bentuknya aneh-aneh, ada yang segitiga dan lain-lain. Dia warna abu-abu juga, dan di sini ada emblem Astrea-nya. Nah, di sini yang merah ini merupakan aksesoris tambahan nih guys dari yang punya. Dan di sini dia plat nomornya, karena ada aksesoris tambahan ini, plat nomornya ditaruh di bagian rak ini. Aslinya untuk dudukan plat nomornya ini ada di bagian tameng tengahnya sini nih guys. Untuk spakbornya sendiri kita lihat di sini warnanya abu-abu ya, senada sama warna bodi yang lainnya. Dan untuk spakbornya ini terbagi menjadi 2 part guys.
bagian depan dan bagian belakang. Kemudian kita lihat di bagian spakbornya masih di sini ada mata kucing nih guys. Mata kucingnya kayak gini, dia lurus gini aja. Keren ya, semakin ada aura klasiknya. Shocknya masih menggunakan shock teleskopik biasa dan warna tabung shocknya ini abu-abu guys, sama kayak bodinya senada, semuanya abu-abu guys. Kemudian kita geser lagi ke bagian rodanya. Untuk bagian rodanya pastinya dia masih menggunakan velg jari-jari guys. Kemudian di sini dia masih menggunakan tromol juga untuk sistem pengeremannya. Untuk bagian depan dan bagian belakang masih menggunakan sistem tromol, dan tromolnya juga dicat sewarna bodinya abu-abu. Kemudian untuk bannya kita lihat di sini dia menggunakan ban 225 ring 17. Kita lihat dulu bagian speedometernya. Nah, untuk speedometernya bentuknya kayak gini ya, mirip-mirip juga sama Astrea Prima, dan di sini semua masih menggunakan analog pastinya guys. Dan di sini lampu-lampunya ada di bagian atas ini nih, indikator lampunya. Di sini ada indikator bensinnya, dan di sini ada speedometer, dan di tengah sini ada odometer. Nah, untuk jarum penunjuk bensinnya, dia tuh nggak kayak motor sekarang guys. Motor zaman dulu ketika kita matiin motornya, jarumnya turun guys sampai habis. Jadi seakan-akan bensinnya habis, padahal mah kalau dinyalain kuncinya atau motornya dinyalain, dia akan naik kayak gitu. Kalau motor sekarang kan enggak kan, ketika dimatiin tetap aja bensinnya segitu-segitu aja, jarumnya nggak akan turun kayak gitu. Kemudian di sini nih kita lihat lampu-lampunya nih, di sebelah kanan sini, kanan kiri dia ada lampu indikator sen, kemudian di tengah sini netral, kemudian di sebelah sini ada indikator lampu jauh, dan di tengah sini ada lampu kesukaan gua, Top Gear. Keren kan? Kemudian juga kita lihat di sini untuk batok lampunya di sini terbagi menjadi dua part ya guys, bagian depan dan bagian belakang. Untuk bagian belakangnya ini yang sekitaran speedometer ini warnanya hitam kayak gini guys. Untuk spionnya modelnya mirip-mirip kayak gini ya guys, dia cuma beda di bagian tiangnya ini. Untuk yang aslinya itu tiangnya ini warna hitam guys, ini kan chrome, kalau yang aslinya warna hitam. Untuk bagian hand gripnya aslinya tuh kayak gini guys, memang ulir-ulirnya kayak gini kayak gitu. Kemudian juga di sini ada holdernya, holder sebelah kiri ada apa aja ya. Di sini ada saklar lampu jauh, lampu dekat. Kemudian di sebelah sini ada warna orange nih, ini saklar lampu sen. Kemudian di bawah sini ada klaksonnya guys. Untuk holder sebelah kanannya ini di sini ada saklar lampu on off-nya ya, karena memang motor zaman dulu nih lampunya nggak auto on kayak gitu guys. Kemudian di bagian bawah sini ada electric starternya guys, warnanya orange kayak gini, mirip sama saklar lampu sennya. Nah, kuncinya kecil kayak gini guys, dan ini kayaknya juga udah diganti ya sama yang punya. Aslinya dia ada tulisan Hondanya. Karena kuncinya yang super duper kecil dan sering banget longgar dan akhirnya jatuh sendiri di jalan, ini tali gas ini berfungsi untuk cantelan kunci guys. Nah, kayak gini nih, rata-rata motor Grand itu pasti orang kuncinya ada cantelannya guys, karena kalau nggak ada cantelannya sering banget jatuh di jalan gitu. Nyampe rumah, wah mau matiin motor nggak ada kuncinya ya kan. Oke, kita lihat dulu dari bagian sayapnya nih guys. Untuk bagian sayapnya memang dia warnanya berbeda ya guys daripada bodi yang lainnya. Dia tuh sayapnya warna putih guys kayak gini, dan dia tuh terbagi menjadi dua ya, kanan dan kiri partnya. Di bagian sayapnya sini ada bolongannya, sebelah kanan dan kiri ini biasanya buat nyeting-nyeting karbu kayak gitu ya, makanya ada bolongannya kayak gitu. Dan biasanya nih untuk ibu-ibu yang suka belanja nih, biasanya di kanan kiri sini nih di baut sayapnya dia ditambahin lagi tuh cantelannya guys kayak gitu buat naruh belanjaan. Kemudian di bagian dek tengahnya dia ada body part lagi warna hitam kayak gini guys, hitam plastik biasa. Kemudian di sebelah sini dia ada body part juga, di sini ada striping Honda Electric Starter, karena ini motor ini sudah menggunakan teknologi electric starter ya guys kayak gitu. Dan dia warnanya masih sama kayak bodi yang lainnya, abu-abu kayak gitu guys. Dan di sini buat nyimpen kelistrikan ya, aki, sikring dan lain-lain. Kemudian kita geser lagi ke sebelah sini, ada bodi yang lumayan panjang nih guys. Dia agak tipis juga, nggak yang lebar banget. Di sini warnanya abu-abu juga, dan di sini full striping dari depan sampai belakang. Di sini ada keterangan Astrea Grand. Nah, di bagian sininya nih yang identik dengan Honda Grand Bulus guys. Nah, lihat nih pantatnya nih dia kayak gini aja gitu. Kalau yang faceliftnya kan dia agak lebih sporty ya, ada lampu sabitnya. Nah guys, kalau gua lihat-lihat nih dari motor ini, kayaknya kekurangannya cuma satu ya, karena dia nggak ada behelnya nih. Nggak tahu sama yang punya tuh lagi dicopotin atau gimana, gua nggak tahu juga. Yang jelas di sini harusnya ada behelnya guys, dan dia behelnya tuh kalau nggak salah warna chrome ya. Dan uniknya behel untuk Honda Grand yang bulus ini, terutama untuk yang tahun 91 itu guys, dia
cuman sedikit aja guys, pendek. Nggak kayak yang faceliftnya tapi masih bulus juga, dia kan panjang sampai sini ya. Nah untuk yang ini khususnya dia tuh behelnya sampai sini aja nih guys, kurang lebih. Jadi sepotong kayak gitu ya. Jadi segini ke sini gitu aja. Dan kalau nggak salah dia warnanya chrome kayak gitu aja guys. Kemudian kalau untuk joknya dia tebelnya mirip-mirip lah ya kurang lebih. Tapi ini kulitnya udah diganti nih guys kayaknya sama yang punya. Karena setahu gua tuh jok yang aslinya tuh dia di sini ada talinya guys. Itu buat selipin buku-buku kayak gitu kan. Para pak guru mau kerja dia diselipin bukunya di sini gitu. Nah dia ngebuka joknya dia masih menggunakan anak kunci nih guys. Nah untuk rumah kuncinya ada di sebelah sini nih. Oke kita buka. Nah dia tuh bentuknya kayak gini aja guys. Di sini ada tangki bensinnya, di sini ada tutup bensinnya. Kemudian sebenarnya ada bagasi guys ya. Nih bagasinya tuh kayak gini aja. Nah kenapa gua bilang bukan bagasi sebenarnya? Karena menurut gua tuh bagasi itu buat naruh barang-barang yang agak besar ya. Sedangkan ini adalah buat naruh toolkit aja guys, kecil-kecil. Dan gua saranin buat kalian yang punya motor Grand ini, sediain busi cadangan guys, karena itu sering banget dibutuhin guys. Kita lihat di bagian belakang sini untuk stop lampnya yang tadi gue bilang ya, bentuknya agak unik guys. Kalau dilihat-lihat tuh dia lampunya kayak matanya Robocop ya guys. Dan di sini yang agak unik karena bentuknya tuh aneh banget, super aneh kalau buat gue ya. Padahal gue sendiri punya motor ini guys, tapi memang dilihatnya aneh. Nah tapi ini dia keunikan dari Honda Grand Bulus ini guys. Memang bentuknya kayak gini dan dia semuanya masih menggunakan mika buram. Kemudian di sini untuk stop lampnya dia menggunakan mika buram warna merah dan untuk sennya menggunakan mika buram warna orange yang agak gelap ya guys. Dan semuanya masih menggunakan bohlam guys. Untuk bagian spakbor belakangnya modelnya kayak gini dan dia bahannya nih guys beda banget sama motor-motor zaman sekarang. Kalau motor-motor zaman sekarang kan dia agak lentur sedikit ya. Nah ini keras banget dan kaku banget guys. Jadi kalau ini patah, waduh, udah agak repot ya. Dan di sebelah sini dia ada yang namanya topi guys. Kita nyebutnya topi ya, topi spakbor. Nah dia tuh nggak warna merah gini guys aslinya. Aslinya tuh dia warna hitam guys. Kemudian di sebelah sini ada mata kucingnya. Oke kita geser lagi nih ke bagian sisi yang ada rantainya nih guys. Nah kita bahas dulu dari bagian yang paling agak mencolok ya guys, yaitu tutup rantainya nih guys. Tutup rantainya warnanya abu-abu. Kalau gua bahasanya nyebutnya tutup rantai guys. Tapi ada istilah kerennya. Buat yang belum tahu nih nama istilah kerennya, keteng kes. Ya elah, biasa sebutnya tutup rantai ya kan. Nah tutup rantai ini guys sebenarnya fungsional banget dan termasuk part untuk safety ya. Karena ini diciptakan pertama biar ketika rantainya dilumasi dia nggak kemana-mana pelumasnya atau olinya kayak gitu. Dan untuk yang kedua fungsinya adalah biar aman guys, terutama untuk ibu-ibu yang biasa pakai rok yang dibonceng. Nah kalau yang motor-motor sekarang kan udah nggak ada tutup rantainya kayak gini ya. Nah itu sering banget tuh nyangkut-nyangkut, ngelilit-ngelilit dan jatuh. Wah bahaya banget. Part ini nih, ini safety banget nih guys. Jadi bikin boncenger wanita khususnya yang menggunakan rok aman aja nih guys, jalan-jalan kemana aja. Oke. Kemudian di sini nih kalau kalian lihat sini ada bolongan nih guys. Aslinya ada penutupnya. Dan ini kalau nggak salah nih buat ngecek aja rantainya udah kendor atau belum. Karena kalau ketutup kan nggak tahu ya. Gitu. Dan kelemahan dari tutup rantai ini adalah ketika rantai kalian kendor, wah super duper berisik guys, pentok-pentok sama ini kayak gitu. Kemudian kita lihat lagi di sini ada footstepnya, dudukan footstepnya kayak gini, besi kayak gini, dan dia sebenarnya warnanya bukan silver kayak gini guys, harusnya tuh warnanya sama abu-abu gelap juga kayak gini. Mungkin udah di repaint atau diapain ya. Kemudian di sebelah sini dia footstepnya masih menggunakan footstep karet guys. Kelebihan dari footstep karet ini adalah gripnya yang lengket banget, enak banget buat ngegrip kakinya, jadi nggak licin kayak gitu. Dan kelemahannya adalah mudah getas. Kemudian di sebelah sini ada shocknya nih guys. Shocknya ini buat gua adalah shock yang keren sih, karena gua nggak nemuin lagi di motor-motor zaman sekarang. Kenapa gue bilang keren? Dia ada tutup shocknya nih guys. Jadi kalau ada kotor apa ngebersihinnya gampang banget. Kemudian untuk velg belakang juga masih menggunakan jari-jari. Dan untuk ukuran ban yang belakang ini dia menggunakan ukuran ban 2
titik 50 ring 17. Berarti dia velgnya masih sama ya kayak depannya menggunakan ring 17. Knalpotnya modelnya kayak gini ya guys, panjang aja kayak gini, berbeda dengan Astrea Prima. Astrea Prima kan belakangnya dia agak kepotong ya kelihatannya. Nah kalau ini dia lebih membulat bagian belakangnya. Kemudian kita geser lagi di sebelah sini, footstepnya sama seperti belakangnya. Di sini menggunakan footstep model karet, gripnya enak, mantap tapi gampang getas. Dan untuk bagian kickstarternya modelnya kayak gini ya guys, kickstarternya. Tapi ini kayaknya nggak chrome kayak gini nih aslinya. Itu kemudian juga kita geser lagi ke bagian blok mesinnya. Blok mesinnya yang tadi gue bilang di sini dia warnanya harusnya abu-abu kayak bodinya nih guys, nggak silver kayak gini. Di sini dia masih belum menggunakan black engine ya guys. Black engine itu cuma beda warnanya aja sih, dia warna hitam. Itu facelift setelah generasi yang ini kayak gitu guys. Dan untuk spesifikasi mesin dari Honda Grand ini adalah kapasitas mesinnya itu 100 cc SOHC, 1 silinder, 4 tak berpendingin udara, dan power maksimumnya itu kurang lebih 7,4 HP di 8000 RPM. Wah, tinggi banget ya RPM-nya ya. Kemudian untuk gearnya dia tuh ada 4 percepatan guys, dan dia model rotary atau muter aja gitu ya, N 1 2 3 4 bisa langsung netral lagi guys. Dan untuk Honda Grand ini dia masih menggunakan sistem karburator juga ya guys, karena memang zaman dulu belum terkenal banget tuh namanya injeksi kayak gitu ya. Kurang lebih kayaknya spesifikasi mesinnya itu aja ya guys. Kayaknya segitu dulu nih guys video gua kali ini, dan ngomongin soal pajak nih guys yang menarik banget. Untuk pajak dari motor Honda Grand tahun 91 ini guys, yang gua review ini, kata ownernya itu pajaknya cuma 54.000 guys. Kalau kalian punya duit 100.000, bayar pajak 54.000, pulangnya bisa makan bakso sampai kenyang. Buat kalian juga nih yang lagi nyari-nyari motor Grand ini, khususnya untuk yang bulus, dan kalian tertarik sama motor yang gua review ini, kebetulan juga ownernya bilang mau dijual nih guys. Kalau kalian memang tertarik, langsung aja DM ke Instagram kita di autotune.id guys. Oke, semuanya gua udah jelasin ke kalian. Sekian dulu video gua kali ini, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Tapi jangan lupa juga nih, kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like video ini dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga nih kasih komentar di bawah, dan pastinya subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya agar ada notifikasi di gadget kalian. Dan main-main juga nih ke Instagram kami di autotune.id, karena banyak banget informasi otomotif lainnya di Instagram kami. Oke guys, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Gua Sule, ciao!